Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Febri Anissa. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bu Elvira Junisa, MPD. Diawali dengan latar belakang, yaitu bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan sebagai sistem lambang yang berasal dari manusia melalui alat ucap. Dalam bukunya yang berjudul Manajemen Bahasa, Wahyu Wibowo juga memaparkan bahwa bahasa adalah suatu sarana perhubungan rohani yang sangat penting dalam hidup bersama. Ini juga sejalan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 36, mengenai kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar dalam pendidikan alat penghubung tingkat nasional, serta alat pengembangan kebudayaan dan iptek dalam menyampaikan sebuah ide, gagasan, perasaan, pendapat, dan pikiran kepada individu lain. Melanjutkan penjelasan latar belakang sebelumnya, pada saat ini, berbagai gaya bahasa yang digunakan di lingkungan masyarakat mulai muncul dengan seiring perkembangan teknologi komunikasi, seperti radio, televisi, dan ponsel yang berkembang dengan pesat. Media pun justru menampilkan atau menuliskan informasi yang cenderung menggunakan bahasa Indonesia yang dicampur dengan bahasa gaul, bahkan bahasa asing. Nah, perkembangan bahasa ini menjadi pesat karena dalam mengakses situs di jaring sosial tidak hanya terbatas pada penggunaan dalam negeri, namun juga luar negeri. Hal inilah yang membuat gaya bahasa Indonesia menjadi bervariasi. Akibatnya, para anak muda pun juga menciptakan bahasa-bahasa gaul mereka sendiri. Setelah kita membahas latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama itu ada pentingnya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebagai bahasa resmi dan bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai alat komunikasi yang mempunyai peran penting dalam penyampaian informasi. Nah, bagaimana sih bahasa Indonesia yang baik itu? Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa yang dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi, serta keefektifan dalam menyampaikan maksud dan tujuan kepada lawan bicara. Nah, bahasa Indonesia yang benar itu seperti apa? Sedangkan bahasa Indonesia yang benar itu adalah bahasa Indonesia yang mengikuti kaidah bahasa baku. Nah, pada saat ini kita melihat bahwa penggunaan kata baku dalam bahasa Indonesia semakin menurun karena penggunaan bahasa gaul yang lebih tinggi untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maupun di media elektronik. Ini juga digunakan oleh kalangan masyarakat, terutama anak muda. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan yang kedua, yaitu fenomena penggunaan bahasa gaul. Sebelum itu, kita lihat terlebih dahulu ya, pengertian dari bahasa gaul. Bahasa gaul merupakan bahasa yang terdiri dari beberapa kata atau istilah yang memiliki arti khusus, unik, menyimpang atau mungkin juga bertentangan dengan suatu bahasa yang digunakan oleh kelompok maupun orang lain. Berkaitan dengan hal tersebut, ini sejalan dalam jurnalnya yang berjudul Penggunaan Bahasa Indonesia dan Bahasa Gaul di Kalangan Remaja. Aufa Rifat Azizah memaparkan bahwa bahasa gaul ini lebih dikenal dengan bahasa prokem pada tahun 1980-an yang menjadi salah satu cabang bahasa dari bahasa Indonesia. Nah, penggunaan bahasa prokem saat itu ternyata digunakan oleh kalangan pergaulan preman sebagai kode. Karena makna dari bahasa prokem setiap kelompok memiliki perbedaan dan hanya dapat diketahui oleh anggota kelompok tersebut saja. Dengan tujuan agar setiap isi obrolan dari kelompok tertentu dapat dirahasiakan. Namun, dikarenakan terlalu sering dalam penggunaannya, membuat penggunaan bahasa prokem ini tidak lagi menjadi bahasa yang memiliki makna kerahasiaan. Melanjutkan pembahasan yang kedua, ternyata media sosial ini juga memudahkan penggunanya untuk mengetahui perkembangan bahasa yang ada, terutama bahasa gaul. Nah, sejalan dengan itu, pada kenyataannya bahasa gaul ini lebih banyak digunakan di kalangan remaja yang didukung oleh rasa gengsi. Ini karena jika mereka tidak mengetahui, mengerti, maupun menggunakan bahasa gaul, maka mereka akan dianggap tidak gaul dan tidak kekinian oleh remaja yang lain. Sehingga, fenomena penggunaan bahasa gaul tidak hanya hasil dari pengubahan bahasa Indonesia, namun juga terdapat pengubahan dari bahasa lain seperti bahasa Inggris, bahasa-bahasa daerah yang memiliki pengucapan dan penulisan yang unik, dan ada juga yang berupa singkatan kata yang khas dari penggabungan beberapa kata bahasa baku.
Setelah kita membahas fenomena penggunaan bahasa gaul, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan yang ketiga nih. Ada faktor-faktor pendukung maraknya bahasa gaul. Nah, kita lihat ya terlebih dahulu dari yang pertama. Nah, yang pertama ini adanya perkembangan internet dan situs-situs jejaring sosial yang dapat berdampak secara signifikan terhadap perkembangan bahasa gaul. Misalnya, media sosial Instagram, Twitter, Facebook, dan lain-lain kebanyakan digunakan oleh generasi muda yang membuat mereka saling bertukar informasi mengenai bahasa gaul di dalam ruang maya. Lalu, yang kedua, adanya pengaruh dari peran lingkungan dari percakapan orang-orang di lingkungan sekitarnya, baik teman sebaya, keluarga, maupun orang dewasa. Selanjutnya, yang ketiga, adanya peran media elektronik atau media cetak. Misalnya nih, menayangkan sebuah film maupun tulisan yang menggunakan istilah bahasa gaul. Lalu, dan yang terakhir, adanya pergeseran dan perubahan sikap sebagai masyarakat untuk dapat hidup menyesuaikan dengan tuntutan masa kini. Misalnya, gaya hidup, cara berpakaian, dan cara berbicara. Setelah kita membahas yang ketiga, kita lanjut ke dalam pembahasan yang keempat. Ternyata di pembahasan keempat ini ada pengaruhnya nih, pengaruh penggunaan bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Dengan majunya teknologi juga membawa perubahan baru terhadap kehidupan manusia, seperti pengubahan pola hidup, gaya bahasa, hingga gaya berbicara. Lalu apa ya pengaruhnya? Nah, yang pertama, mengubah penggunaan tatanan bahasa Indonesia yang baik dan benar di masyarakat, terutama di para generasi muda. Yang kedua, mempersulit penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berkomunikasi dan bersosialisasi seperti di sekolah atau di tempat kerja. Dan yang terakhir, banyaknya penggunaan bahasa gaul di kalangan masyarakat, terutama para generasi muda, membuat prihatin terhadap bangsa. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan yang kelima dan keenam. Namun sebelumnya kita masuk terlebih dahulu ke pembahasan yang kelima, yaitu ada pengaruh media elektronik terhadap perkembangan bahasa gaul. Yang pertama ini ada radio. Radio menggunakan bahasa gaul seperti bahasa sehari-hari untuk menimbulkan suatu keunikan dengan ciri khas yang tersendiri dalam menghibur para pendengarnya. Kedua ada televisi, sebagai media elektronik yang menggunakan istilah bahasa gaul dalam penayangan film-film atau iklan. Dan terakhir, ada media sosial, misalnya penggunaan bahasa asing, seperti kata OMG yang mengacu pada kata oh my god, atau yang diartikan dengan kata ya Tuhan. Nah, secara tidak langsung, media elektronik ini memiliki pengaruh yang cukup besar dalam menyebarluaskan bahasa gaul, terutama ketika penontonnya lebih banyak dari kalangan anak muda. Lalu, kita masuk ke dalam pembahasan yang keenam, yang terakhir, dengan cara mengatasi perkembangan bahasa gaul yang pesat. Nah, yang pertama ini dengan dibuatnya undang-undang kebahasaan. Kedua, media elektronik seharusnya dapat berkontribusi dalam menekankan bahasa Indonesia. Ketiga, sekolah maupun tempat kerja sebaiknya meningkatkan pembelajaran bahasa Indonesia dari segi bahasa dan komunikasi. Dan terakhir, mengedepankan sikap positif terhadap bahasa Indonesia melalui aspek media elektronik dan aspek kepemimpinan. Setelah kita membahas mulai dari latar belakang dan 6 pembahasan sebelumnya, dapat saya simpulkan, yaitu dengan adanya penyimpangan dari segi komunikasi dan bahasa yang diperparah oleh maraknya idola-idola yang ada di televisi, radio, dan media sosial dengan menggunakan bahasa gaul dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Tidak hanya di kalangan masyarakat, namun juga terhadap para generasi muda sebagai penerus bangsa. Ini karena masyarakat, terutama para generasi muda, akan mengikuti gaya keseharian mereka yang akan diterapkan oleh masyarakat ataupun generasi anak muda. Maka dari itu, saya akan memberikan saran yang pertama, menumbuhkan kesadaran kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk mengedepankan kembali serta mempertahankan kesucian bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, penggunaan bahasa Indonesia perlu melibatkan banyak aspek, seperti sekolah, tempat kerja, maupun perguruan tinggi. Hal ini bertujuan supaya penggunaan bahasa gaul tidak terbawa ke dalam situasi yang membutuhkan keseriusan, kecuali sebagai hiburan dalam memberikan pengalaman baru maupun pengetahuan baru. Berikut daftar referensi yang saya gunakan, yaitu mulai dari jurnal, proceeding Seminar Nasional Bulan Bahasa UNIP, dan juga berasal dari buku. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.